biar jadi lahan produktif, bisa enak dipandang, Asik. menambah suasana menjadi segar. Assalamualaikum, halo sahabat semua, senang sekali kita bisa jumpa lagi di channel Suar Kanal. Selamat datang. Banyak lahan yang sudah beralih fungsi, lahan terbuka dimanfaatkan untuk pembangunan yang tentu saja di situ sudah tidak bisa berfungsi untuk penanaman yang menghasilkan tanaman pangan. Tapi kita nggak usah terlalu jauh ke sana. Anggaplah dengan polusi yang sangat tinggi, udara segar mulai terbatas. Nah, kenapa kita tidak mengambil tindakan menanamlah untuk menyerap polusi dari kendaraan-kendaraan di sekitar kita yang hidup di perkotaan ini? Ataupun kita misalnya bicara panjang, kenapa kita tidak berpikir untuk produktif? Walaupun misalnya kita nggak bisa secara skala besar, taruhlah produktif untuk diri sendiri, menanam yang bisa bermanfaat, bisa dipetik hasilnya, bisa dikonsumsi. Jadi sedikit demi sedikit, paling tidak sedikit menjadi produktif, menghasilkan dari usaha sendiri, tentunya akan lebih memuaskan buat diri sendiri. Nah, seperti halnya yang saya lakukan, bertanam dan penyiapan segala macam persiapan untuk penanamannya memang timbulnya dari ketertarikan sendiri dan kesenangan secara pribadi. Tapi setelah saya melakukan sedikit berpikir tentang, oh iya, kenapa kita tidak menanam? Kenapa kita tidak memulai dari diri sendiri? Kenapa kita tidak mengurangi masalah yang ada? Katakanlah masalah ini polusi. Kenapa kita tidak mulai mengurangi polusi itu dengan kita menanam tanaman yang bisa menyerap gas karbon yang diolah oleh tanaman untuk proses pertumbuhan tanaman. Nah, coba bayangkan kalau semua nanti lahan hijau tidak ada, ditebang semua, dihabisin semua. Mau kayak apa nanti keadaan? Polusi pasti lebih meningkat. Kebutuhan oksigen, kebutuhan udara segar kita semakin menipis. Apakah kita akan bergantung hanya menerima keadaan yang seperti itu, ataukah kita mau berbuat sesuatu untuk mengurangi efek-efek semua itu? Pikirkan dari diri pribadi masing-masing. Mulailah untuk produktif. Oke, semangat. Kemarin ada banyak di mana? Oke sahabat Suar Channel, kita memanfaatkan lahan kosong tetap, oke, biar jadi lahan produktif, bisa enak dipandang, Asik. menambah suasana menjadi segar. Ini seropong buat apa tuh? Buat akuarium tatakannya. Oh, Iya, pun jangan punan doang, kita lihat ada ikannya juga. Oke, sip. hari ini Maju terus dikerjain ya? Maju terus. Suar Siap. Channel. Ntar saya lihat ya akuariumnya ya. Oke. Iklan teman saya yang dia juga menanam dan juga akuarium ternak ikan. Sebenarnya saya masih punya bahan-bahan yang lain yang bisa diproses menjadi kompos, tapi sengaja belum dikerjakan. Dilihat di sini. Jadi teman-teman tahu kan? Iya.
Dia ini particle board, terbuat dari serpian-serpian kayu, bubur kayu yang dicetak dan dipres dengan proses yang sangat rumit sehingga menjadi papan-papan yang terbentuk sedemikian padat dan rata ketebalannya. Dan kemudian particle board ini kan biasa dimanfaatkan sebagai bahan furniture atau mebel. Dan ini adalah salah satu bentuk industrialisasi. Karena apa? Karena dia dari bahan kayu, bubur kayu, limbah kayu, tapi kemudian diolah secara massal, diproduksi secara massal, dibuat menjadi sebuah produk dalam bentuk mebel ataupun furniture dalam skala yang masif dan massal juga, sehingga proses ini merupakan industrialisasi. Memang bahan seperti ini memiliki ketahanan yang lama dan cukup kuat, dengan catatan kalau dia ini tidak terkena basah. Nah, kalau yang sudah terkena basah ataupun sudah sangat lama usianya, akhirnya ya seperti ini, dia akan rusak. Nah, kalau udah rusak dia udah susah untuk dibetulin ataupun diservis, sehingga ya ujung-ujungnya dibuang. Nah, daripada dibuang percuma, nggak bermanfaat, kan di sini saya kumpulkan, saya manfaatkan. Nanti saya mau olah, dicampurkan ke media tanam juga. Ini nanti direndam dulu dengan air supaya hilang unsur-unsur kimianya yang ditakutkan berbahaya untuk tanaman. Nanti direndam dulu, kemudian ditambahkan fungisida, tujuannya untuk menghilangkan jamur agar nggak ada jamur yang nanti numbuh dari ini. Nah, nanti ini diproses tersendiri, nggak jadi satu sama kompos-kompos yang lain, karena dia prosesnya lebih lama. Ini saya punya banyak. Ini yang udah serpian-serpian tapi belum hancur banget. Ini tadinya udah saya rendam. Nah, tapi baru sebagian lagi masih belum. Itu ada banyak. Nanti saya akan proses semua, terus nanti kalau udah jadi serpian-serpian begini, nanti akan dijadikan satu biar sampai hancur. Dan nanti kalau sudah hancur baru dicampur dengan media tanam dan ditambahkan kompos yang lain, sehingga bisa dipakai untuk menanam tanaman yang ingin kita tanam. Oke sahabat semua, sekian dulu video dari saya, video seputar hobi tanaman, seputar dunia tanaman. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.